Shalom saudara, kita melanjutkan perenungan kita dari 2 Samuel 5 ayat 17-25. Saudara, Daud adalah raja yang dipilih Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan memilih Daud untuk Israel adalah Daud harus memimpin penyerangan atas musuh Allah dan musuh umat Allah pada waktu itu. Musuh Allah dan umatnya yang terutama pada waktu itu adalah orang Filistin, saudara. Saul, raja yang dipilih Israel, gagal memusnahkan orang-orang Filistin ini. Saul tidak setia, namun Daud setia. Segera setelah orang Filistin tahu bahwa Daud melakukan konsolidasi di seluruh Israel ketika Daud diangkat menjadi raja, orang Israel langsung maju untuk menangkap Daud. Orang Filistin tidak menyangka bahwa Daud justru menjadi raja atas Israel setelah Saul mati. Maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Ini adalah peperangan pertama Daud sebagai Raja Israel dalam melawan orang Filistin. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, saudara. Sebenarnya Tuhan juga terbiasa memberikan kemenangan kepada pemimpin Israel yang baru diangkatnya saat melawan orang Filistin. Karena Tuhan memang mau memusnahkan orang Filistin. Tuhan menyertai Daud dan memberikan perintah yang jelas kepada Daud saat Daud bertanya kepada Tuhan. Tidak seperti Saul yang bertindak sendiri karena takut rakyat meninggalkannya di dalam 1 Samuel 13 ayat 11-14 dan akhirnya Saul malah ditinggalkan dan ditolak Tuhan di dalam 1 Samuel 28. Daud bertindak dengan arahan Tuhan. Kemenangan atas orang Filistin itu sesuatu yang pasti, saudara. Saul menunjukkan kualitasnya sebagai seorang raja yang takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Sedangkan Daud menunjukkan kualitasnya sebagai seorang raja yang takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara, orang Filistin itu adalah orang-orang yang pernah menolong Daud saat Daud menjadi seorang pelarian dari ancaman Saul. Bisa saja saudara, Daud membuat kesepakatan damai karena berhutang budi pada orang-orang Filistin tersebut, tapi Daud tidak melakukannya. Daud tahu bahwa Tuhan punya tujuan memusnahkan orang-orang Filistin. Maka di ayat 19, saudara, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Saudara, tanpa ragu Daud melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Itu adalah serangan yang pertama. Kemudian orang Filistin kembali menyerang kedua kalinya. Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, Daud tidak mengandalkan pengalaman kemenangannya yang pertama. Padahal lokasinya sama, saudara, yaitu lembah Refaim. Dan Daud tahu bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan karena memang Tuhan mau memusnahkan orang Filistin. Daud sadar bahwa bukan kemenangan yang terutama dalam peperangan. Apakah bersama Tuhan peperangan itu dilakukan? Itulah yang terutama. Daud punya tentara, punya strategi, punya pengalaman menang di peperangan yang pertama. Tapi Daud tahu, saudara, itu tidak cukup. Jika Tuhan tidak dilibatkan, maka semuanya sia-sia. By the way, saudara, berbeda sekali ya, saudara, dengan Saul. Ya, Daud berbeda dengan Saul. Bagi Saul, kemenangan adalah untuk rakyat dan untuk mengokohkan nama baik dan nama besar Saul. Tidak perlu tanya Tuhan. Toh, Tuhan juga akan memberikan kemenangan. Saul menggunakan Tuhan untuk mencapai kemenangan. Daud mengandalkan Tuhan untuk mencapai kemenangan. Tipis bedanya di dalam kata-kata ya saudara, namun sangat clear perbedaannya dalam tindakan. Saul adalah kebodohan, Daud adalah kebijaksanaan. Daud bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu dan menaatinya. Bertanya pada Tuhan bukanlah sikap dan tindakan yang bodoh atau lambat atau lemah atau takut.
Bertanya pada Tuhan justru menuntun kita pada keberhasilan yang sesungguhnya. Bertanya pada Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan menempatkan diri sebagai manusia yang terbatas. Tidak bertanya pada Tuhan dan jalan sendiri, saudara, berarti menempatkan diri sebagai Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai jongos yang kita paksa melakukan apa yang kita mau. Ketika Daud bertanya pada Tuhan untuk pertempuran yang kedua tersebut, saudara, Tuhan memberikan strategi yang sangat spesifik di ayat 23 sampai 25. Dan Tuhan menjawab, jangan maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Tuhan yang berperang bersama Daud, saudara. Tuhan yang memberi kemenangan. Daud memukul kalah orang Filistin dalam pertempuran kedua ini dari Geba sampai Gezer, suatu wilayah yang melintang dari Israel Utara sampai Yehuda. Itu luas sekali. Ini adalah daerah penguasaan Filistin yang membagi dua Israel. Kemenangan yang Tuhan berikan ini membuat daerah Israel tidak lagi terbagi oleh daerah yang dikuasai oleh orang Filistin. Saudara, kalau Tuhan diberi tempat untuk bekerja, Ia akan bekerja dengan luar biasa sampai kita terpesona dan kagum padanya. Kalau kita yang bekerja sendiri dan mengandalkan manusia, kita tetap bisa berhasil dan menang, saudara. Namun kita menjadi sombong dan kagum pada diri kita sendiri. Kita semakin jauh dari Tuhan. Seperti Saul, akhirnya berujung pada kehancuran, kemarahan, ketakutan, keputusasaan, sampai generasi di bawah Saul. Saudara, Daud tidak digambarkan sebagai pahlawan perang yang hebat. Daud digambarkan sebagai hamba Tuhan yang taat. Dan Tuhanlah yang digambarkan sebagai pahlawan yang hebat. Tuhanlah yang memiliki strategi penyerangan yang jenius, bukan Daud. Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bukanlah tokoh utama kisah peperangan dalam dua kemenangan ini. Bahkan Daud berkata di dalam ayat 20, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Bagaimana saudara dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita setiap kali bertanya kepada Tuhan meskipun banyak kemenangan yang telah kita peroleh dalam hidup kita? Apakah kita melihat dan mengakui bahwa Tuhanlah selama ini yang menerobos di depan kita seperti air menerobos? Apakah kita ternyata yang seringkali menerobos sendiri masalah kita? Kita melayani dan menyembah berhala-berhala kontrol kekuasaan, penerimaan, dan kenyamanan kita, saudara. Kiranya Allah berbelas kasihan kepada kita. Saudara, mari kita berdoa. Kami rindu berkata kepada diri kami, kepada orang lain, dan kepada dunia, Tuhan telah menerobos di depanku dalam hidupku selama ini. Kami rindu untuk sering dan selalu bertanya padamu dalam segala pengambilan keputusan kami, ya Tuhan. Mohon taruh terus hati yang bergantung kepadamu, ya Tuhan, sehingga Engkau terus dimuliakan dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.